Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi dalam seri filsafat untuk pemula. Hari ini kita akan membahas aliran filsafat yang populer yang sudah banyak orang mengenalnya, Stoikisme. Nah, tapi sebelum kita membahasnya, saya ingin tanya dulu nih, pernah nggak teman-teman merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa diubah sama sekali? Misalnya teman-teman terkena PHK, dikeluarkan dari sekolah, atau orang yang kita sayangi sedang sakit, atau kita sendiri sedang sakit. Tiba-tiba gitu aja dan nggak bisa kita ubah. Atau teman-teman ketinggalan pesawat. Ya, pernah nggak ngalamin itu? Atau mungkin pernah nggak teman-teman merasa sangat jengkel, kecewa, kesal dengan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup? Biasanya nggak macet kok, lewat jalan ini tiba-tiba macet padahal sedang ditunggu orang atau sedang harus mengikuti acara. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas itu semua dalam terang Stoikisme, sebuah filsafat yang mengajarkan kita bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan bijaksana. Apakah ingin tahu bagaimana cara hidup bahagia meski dunia terasa penuh tekanan dan menjengkelkan? Mari kita simak filsafat Stoikisme. Nah, teman-teman, Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Kemudian dikembangkan awalnya oleh Zenon atau Zeno dari Citium sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Nah, Stoikisme mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari dalam diri kita, bukan dari luar. Nah, filsafat ini mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dengan tetap fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan hidup selaras dengan alam atau dalam hal ini hukum alam. Kalau tiba-tiba kita mau keluar kondangan dan hujan deras, kita nggak boleh marah karena memang itu hukum alam. Hujan kan ya begitu aja terjadi di luar kendali kita. Ya sudah, biarkan basah-basah saja. Tetap berangkat. Why not? Nah, teman-teman, menurut para Stoa atau Stoik, para pengikut, para filsuf Stoikisme ya, kita tidak dapat mengendalikan banyak hal di luar diri kita. Kita nggak bisa tuh mengendalikan perasaan orang lain, pikiran dan penilaian orang lain pada kita. Itu nggak bisa kita kendalikan. Situasi hidup kita pun nggak bisa kita kendalikan, bahkan cuaca. Mau hujan, mau panas, kita nggak bisa kendalikan. Gempa, bencana. Namun, teman-teman, kita bisa mengendalikan cara kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Jadi kebahagiaan sejati itu letaknya sebenarnya pada cara kita berpikir, cara kita bertindak, merespon apa yang terjadi di luar kendali kita. Bukan kita bahagia karena keberuntungan atau segala hal di luar kendali kita yang terjadi dari luar diri kita. Nah, salah satu tokoh utama dalam Stoikisme selain Zenon tadi adalah Epictetus. Epictetus adalah seorang filsuf Stoik yang terkenal dengan ajaran tentang apa yang jadi dia membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, atau sering dikenal dengan kata dikotomi kendali. Epictetus mengajarkan kepada kita semua bagaimana membedakan antara yang ada di luar kendali kita dan yang ada dalam kendali kita. Misalnya, teman-teman, kita kan nggak pernah bisa tuh mengendalikan cuaca, tapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons hujan. Misalnya, pakai jas hujan, sedia payung, itu semua ada dalam kendali kita. Lagi, ya contoh lainnya, kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain kepada kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap tindakan mereka. Saat di jalan kita tidak bisa menghindari ada orang jahat mendatangi kita, tapi kemampuan kita bela diri itu ada dalam kendali kita. Epictetus berkata begini, tidak ada yang mengganggu kita kecuali pendapat kita sendiri alias pikiran kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya gini, cara kita melihat dan merespons peristiwa dalam hidup itu yang menentukan perasaan kita, bukan apa yang terjadi. Selain Epictetus ada juga yang namanya Seneca. Seneca adalah seorang filsuf sekaligus penulis Stoik yang juga nggak kalah pengaruhnya. Seneca mengajarkan kepada kita untuk selalu siap menghadapi kesulitan hidup
dengan ketenangan dan tentu saja kebijaksanaan. Teman-teman, bagi Seneca itu, penderitaan itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang bisa kita hadapi dengan kepala yang dingin. Seneca mengatakan begini, tidak ada yang mengerikan kecuali jika kita merasa takut kepadanya. Maksudnya, banyak dari ketakutan kita terhadap sesuatu, misalnya kegagalan, sakit, kehilangan, itu seringkali lebih menyakitkan dalam pikiran kita daripada kenyataan itu sendiri. Nah, Stoikisme mengajarkan kepada kita untuk mengubah cara kita melihat kesulitan, menjadikannya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya, filsuf yang lain yang juga cukup terkenal dan sering disebut-sebut adalah Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini, teman-teman, adalah seorang kaisar Romawi yang dia juga adalah seorang filsuf Stoa. Meskipun dia adalah seorang kaisar, dia menuliskan sebuah buku. Sebenarnya ini adalah catatan dari meditasi hariannya. Nah, Marcus Aurelius itu dalam bukunya itu yang berjudul Meditasi, itu menuliskan tentang pentingnya hidup selaras dengan alam dan menerima nasib atau takdir kita. Bagi Marcus Aurelius, hidup yang baik adalah hidup yang diterima dengan lapang dada, tidak terikat pada keinginan duniawi, apalagi kecemasan yang tidak perlu. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri sebenarnya. Kan bayangkan, dia adalah seorang kaisar yang tinggal mengatur kekaisaran yang besar dan menghadapi perang hampir setiap hari. Gitu. Nah, dia sering mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatu yang terjadi sebenarnya adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Semacam jaringan. Apa yang terjadi dari sini sebenarnya ditentukan oleh apa yang terjadi di tempat lain. Seperti butterfly effect gitu ya. Nah, jika kita melihat hidup kita dengan perspektif yang sebenarnya lebih luas, bahwa kita tuh tidak sendirian di sini, ada begitu banyak, kita tuh hanya kecil sekecil debu di sebuah bumi yang besar, kita akan menyadari bahwa kita tuh hanya bagian kecil yang dari keseluruhan yang lebih besar, dan seolah-olah apa yang terjadi pada diri kita itu bukan satu-satunya yang terpenting di dunia ini. Masalah kita tidak membuat dunia ini berakhir, dan banyak hal itu semua adalah hal-hal di luar kendali kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan mengubah cara kita merespon situasi. Ketika kita merasa marah atau frustasi karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginan, kita bisa berhenti sejenak, stop, dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kontrol? Atau apakah ini sesuatu yang memang harus saya terima? Misalnya, saat kita terjebak dalam kemacetan atau mengalami masalah di tempat kerja, alih-alih kita merasa cemas atau marah, kita bisa kok milih untuk tetap tenang, fokus pada apa yang bisa kita lakukan, menikmati musik, berlatih pernapasan, merencanakan langkah selanjutnya. Stoikisme memang mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai diri kita, melainkan untuk tetap fokus pada pengendalian diri. Terima kasih teman-teman, itu dari saya tentang pembahasan stoikisme. Tetap berpikir kritis, jangan lupa subscribe.